Terus ngobrol, ketemu saya, Mas, gimana bikin kontes yang beda kan waktu itu. Kebetulan yang main Cana daerah Mojokerto fokus main Cana itu saya kan. Iya. Ya udah bikin Maru aja karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sultan Pelung. Kali ini saya bersama idola saya ini teman-teman. Salah satu panutan saya mungkin di dunia perencanaan teman-teman. Oke, nggak panjang lebar. Kali ini saya akan tanya-tanya ke salah satu idola saya ini, yaitu Om Faisal. ya, Om, kabarnya Om? Alhamdulillah sehat Om juga. Udah lama ini ya Om nggak ketemu ya Om. Ya. Nah ini Om, izin waktunya ya Om ya. Siap, Om. Mau sedikit-sedikit nanya ini Om tentang di Cana sendiri nih Om. Iya. Untuk Cana sendiri ini tuh sejarahnya itu gimana Om untuk di Indonesia sendiri, setahu Om Faisal ini yang pertama mengenalkan ya mungkin ya. Kalau Cana sebenarnya sudah banyak Om dulu sebenarnya sebelum ramai pentas seperti sekarang ya Om ya. Jadi cuman underground, nggak terlalu yang orang hobis ikan aja yang tahu bahwa Cana ini ada rame gitu kan, teman underground nggak semua kalangan. Nah, dari saya awalnya kenal, saya pribadi sebenarnya awalnya tetap Cana lokal waktu itu karena di Jawa Timur sendiri ramenya ikan-ikan predator, dan salah satu Cana yang dikonteng teman-teman dijadikan satu dengan predator itu Cana Maru waktu itu. Nah, di konteng ya malah ya, konteng. Ya. Maru itu bagian ikan konteng di teman-teman predator Jawa Timur biasanya seperti itu. Nah, itu awalnya kenal Cana itu dari situ. Nah, ternyata di tahun 2016 kalau nggak salah, kebetulan ada teman di Surabaya, pas lagi nongkrong di Surabaya gitu kan, ada salah satu di Bali lah, ini juga lumayan pemain lama. Salah satu koleksi Cananya Om. Waktu itu saya ingatnya Asiatica, entah red strip atau red spot. Dari situ saya kaget, ternyata Cana ada yang warnanya menarik karena waktu itu belum rame red maru. Jadi saya tahu pertama kali ada Cana warnanya merah itu Asiatica red itu Om. Oh gitu. Ya, dari situ saya mulai, ini ternyata ada yang warnanya menarik. Nggak monoton. Nah, waktu itu yang kita tahu, saya pribadi tahu itu cuma Maru yang sering dikoleksi, striata yang biasa kita beli di pasar, konsumsi. Nah, dari situ mulailah saya ngulik lah, nyari-nyari Cana ini ada berapa banyak sih. Nah, ternyata tahu, masuk grup, di grup Indonesia juga ada banyak, Cana-Cana luar juga. Nah, dari situ mulai tertarik. 2017 itu saya mulai pelihara Cana juga, yang luar juga. Mulai khusus memfokuskan diri main Cana di tahun itu 2017an itu. Jadi ikan-ikan saya yang lain termasuk predator, siklit, lohan itu perlahan-lahan saya kurangin sampai jadinya full main Cana. Berarti sebelum kenal Cana itu sebelum tahun 2017 Om, atau setelah tahun 2017 langsung pelihara? 2016 saya pelihara cuma Maru Om, karena waktu itu tahunya Maru bagian dari konteng kan. Ya itu. Sebelum itu sih nggak pernah tertarik untuk pelihara karena waktu itu lebih seneng dengan selain predator, kesiklit lohan yang warnanya cerah-cerah buat dilihat itu. Iya betul. Itu dulu ya juga. Berarti untuk Maru sendiri itu yang pertama kali Om Faisal kenal sebelum mungkin ada sekarang draft, ada Oranti segala macam. Iya. Maru yang pertama kali jadi bagian konteng predator atau kayak limbata gitu kan. Sudah tahu, cuman waktu itu kan kalau di daerah jantung saya disebutnya tuntung lah, kurang menarik karena kita belum terlalu kenal lah Om. Makanya tipenya kecil seperti ini nggak menarik. Jadi yang waktu itu bener-bener predator yang menarik buat saya ini Maru, karena ya itu tadi
dia lebih mirip dengan ikan-ikan siklit saya, American siklit lohan itu, yang tipikalnya dia punya bonding. Iya. Ketika kita datang masuk rumah, ikannya bangun. Kecil-kecil kita datang, kita ajak main pakai tangan. Nah, dari situ sebenarnya benar-benar tertarik saya sama Cano dari situ. Berarti awal mulanya itu tertarik karena ikan itu tuh bonding gitu ya? Iya, gitu. Menarik kalau buat saya. Selain predator yang ganas, punya area teritori, mempertahankan teritorinya, tapi dia juga bisa diajak main loh. Ini yang menyenangkan menurut saya. Selain mempunyai keindahan di bawahnya, di segala macam, juga bisa buat mainan ya. Benar, itu juga. Makanya cepat banget merambah ke dia mungkin nggak di kalangan anak-anak atau dewasa, semuanya udah terkena virus tanah ini ya Om ya. Benar. Nah ini Om, mungkin ada beberapa teman-teman yang nanya ke saya ini Om, cuman saya kan nggak bisa menjawabnya ini Om, karena saya belum dapat sumber yang pas ini ya Om ya. Nah itu kan awal mula terdirinya kontes itu di mana, terus visi misi kontes itu sendiri itu apa Om? Jadi setelah itu tadi 2017 saya mulai ngulik Cana itu banyak nyari-nyari, termasuk yang impor juga dan macam-macam. Itu fokus saya udah pelihara semua Cana. Iya. Dan kalau ketika saya masih fokus ngekip itu, jadi kayak target pribadi saya, goalnya setiap keeper itu bisa breeding. Nah itu yang pasti bikin penasaran dan ngulik terus kan dari situ tuh. Oke, nah kebetulan juga saya kan domisili di Mojokerto. Jadi di Mojokerto ini dari dinas itu ada agenda setiap dulu sebelum pandemi ya sebelum COVID itu, kita dari komunitas-komunitas ini ditawarkan untuk bikin event. Dikasih sarana sama dinas tempat, silakan bikin event, dikumpulkan, diajak rapat. Oke, silakan bikin. Nah kebetulan teman-teman di Mojokerto ini memang dulu cukup rutin bikin kontes-kontes kecil-kecilan buat area Mojokerto dan sekitarnya itu, mulai Oscar atau Palmas dan macam-macam. Nah waktu itu sempat pengen bikin sesuatu yang berbeda. Terus ngobrol, ketemu saya, Mas, gimana bikin kontes yang beda? Dan waktu itu kebetulan yang main Cana daerah Mojokerto, fokus main Cana itu saya kan. Iya. Ya udah bikin Maru aja, karena kalau pendapat saya, ya Maru ini hampir semua teman-teman yang predator yang keep predator ini punya Maru, karena kan bagian dari komteng itu tadi. Nah, yuk kita juga bikin Maru aja, nggak usah terlalu banyak, kecil-kecilan aja yang belum pernah ada yang bikin. Iya. Dan situ akhirnya bikin bikin formula lah, apa yang menarik dan apa poin yang membedakan antara yang dilihat enak, dilihat kurang, dilihat nggak enak. Ini apa yang membedakan, terus poin lebihnya itu di mana, ikan ini poin kurangnya di mana. Nah itu yang kita jadikan acuan untuk bikin penilaian waktu itu. Regulasi ya? Ya, bikin regulasi ya, kita buat gambarannya, oke, ketemu. Di situ kita coba waktu itu sekitar, kalau saya nggak salah itu Februari 2019 kan. 2019 bulan Februari itu pertama diadakan event kontes Cana ya. Nah itu khusus di Maru waktu itu. Waktu itu Maru, cuman Yellow Maru waktu itu, karena Red Maru belum booming. Jadi waktu itu masih Yellow Maru kelasnya, terus digabung dengan kontes Palmas waktu itu misalnya saya. Waktu itu berarti nggak sendirian kontes, cuma ada beberapa ikan yang dikontesin. Iya, karena kan ininya dinas agendanya dinas, termasuk ada beberapa komunitas. Biasanya kan ada juga Gapi, ada Jepang, ada itu. Nah waktu itu teman-teman bikinnya Maru ini sama Palmas. Ya. Tetapnya dari situ. Nah kebetulan waktu itu sekitar 2019 akhir atau 2020 awal, saya agak lupa juga. Waktu itu teman-teman dari Jogja itu kontak, bisa nanya saya bisa bantu nggak di Jogja, pengen bikin kontes sana juga. Ya akhirnya karena waktu itu saya masih di pabrik, jadi saya bantunya dari jarak jauh itu.
Harus persiapannya ini oke, disiapin teman-teman. Hari H waktu pendirian saya baru datang. Iya. Nah, dari situ kita ngobrol langsung dengan teman-teman panitia di Jogja, Bislover Jogja. Saya ingat komunitasnya Bislover Jogja. Di situ akhirnya jadilah pertamanya di Jogja gitu, di Pasar Pasti Jogja tempatnya. Pasar Pasti. Iya, itu tempatnya. Pasar hewan ya itu ya, Om? Iya, iya, Om. Pasar hewan ya. Berarti setelah acara di tadi Mojokerto pertama, iya. Terus berikutnya di Pasar Jogja. Pasti itu yang Iya. lokasinya di Jogja ya, Om? Iya, itu awal-awalnya dari situ udah mulai merambah ke kota-kota yang lain sih. Nah ini Om, untuk varian yang lain nih Om, kayak Iya. jenis tadi kan maru dulu nih yang di kontes kan. Nah setelah kontes keberapa nih Om, setelah ada jenis varian lainnya kayak ya auranti, pulkra dan lain-lainnya itu Om? Jogja itu di hari H kontes kita langsung bikin untuk pulkra Om. Jadi kita bikin itu, seingat saya itu ada 2 varian kontes, satu pulkra, Iya. satu maru. Jadi ketika saya di sana datang, kebetulan ditemukan sama teman-teman yang bantu saya ngedein kontes sana juga, Lukman, Gustu yang dari Jogja itu. Kita ketemu di sana, rembukan diskusi, saya kasih penilaian yang saya pakai untuk maru di Mojokerto, kita diskusi di sana. Di situ juga kita langsung buat untuk pulkra dengan kerangka yang sudah seperti maru yang kita buat tadi, cuman kan detailnya berbeda. Iya betul. Ya, seperti itu aja. Akhirnya setelah dari situ Om, itu udah ada penambahan 1 varian. Terus kalau nggak salah lagi nambah lagi itu di ketiga atau keempat itu udah ada auranti sama asiatica. Ya, itu. Nah ini Om, untuk visi misinya Om, visi misi menyelenggarakan kontes itu apa Om? Jadi pengennya dulu gini Om, kalau buat saya pribadi ya Om, ada satu itu tadi yang saya bilang, Cana ini termasuk ikan yang smart karena bisa bonding, bisa kita ajak main. Jadi kalau buat pribadi, karena waktu itu maru itu menurut saya ikan lokal dan nggak terlalu dilihat lah untuk kiper-kiper gitu kan. Ini sayang banget gitu kan Om. Jadi pengen saya itu paling enggak kita ngasih tahu bahwa ikan ini di akuarium pun bisa menarik untuk dipelihara. Pertamanya seperti itu. Dari situ kontes-kontes itu akhirnya tujuannya ya kasarnya lah globalnya itu memasyarakatkan Cana lah waktu itu. Memang fokus saya pengennya terutama yang ikan lokal, karena Indonesia kan terkenal karena ikan-ikan lokal kita yang menarik kan Om, di luar, bukan cuma dari predator, ikan hias pun juga banyak banget. Itu sih tujuan ini ya sebenarnya. Tujuan utamanya ya mengenalkan produk lokal lah ibaratnya gitu ya Om ya. Alhamdulillah ya, ternyata sampai sekarang diterima Om, bahkan sampai keluar juga kan ini ya. Gitu aja sih ini. Ya kalau mungkin saya rasain sih dampaknya sekarang ini ya akhirnya bisa meningkatkan ini ya Om, penghasilan untuk teman-teman yang jual beli ikan di Cana. Terus banyak juga semua kalangan juga ya akhirnya merambah ke dunia Cana ini ya Om ya. Karena buat saya pribadi itu apa ya, selain ngekip ikan itu hobi yang bikin saya betah di rumah Om. Iya, dulu. Kalau sekarang sejak Juli udah nggak betah di rumah karena keluar terus. Nah, kebetulan dari hobi-hobi sebelumnya yang waktu mainan motor, mobil, itu kan bikin saya itu nggak betah di rumah gitu kan. Ketika sudah punya anak itu saya pengen sesuatu yang bisa bikin saya betah di rumah. Akhirnya ikan inilah di baliknya. Nah, apakah ada kendala nih Om untuk pertama kali ngadain kontes, terus ya mungkin sampai sekarang itu ada kendala nggak menurut Om? Kalau untuk kendala saya bikin sih Om ya, yang berarti itu nggak ada sebenarnya, karena memang tujuannya itu saya pengen ngenalin Cana, nggak ada yang untuk personal saya pribadi saya harus seperti ini, nggak ada. Jadi saya pengennya seperti ini. Alhamdulillah sebenarnya Cana ini kebantu momen COVID Bro. Ketika orang jenuh di rumah, nggak boleh keluar dan macam-macam,
ada sesuatu yang baru yang dikeluarkan gitu kan. Iya betul. Bentuknya yang hobi yang membuat dia betah di rumah, menghabiskan waktu di rumah nggak terasa gitu kan, main ikan dan macam-macam. Dari situ kebetulan memang momennya Cana keluar itu kan pandemi kemarin, iya pandemi kan, dunia di sana. Itu sebenarnya memang kebantu dengan pandemi ini bikin ada berkahnya ya Om. Iya, bikin Cana makin booming. Ya alhamdulillahnya itu tadi memberikan ketika ternyata banyak kalangan yang bisa dapat manfaat dari apa yang sudah saya dan teman-teman yang lain kerjakan untuk membesarkan Cana, bikin Cana, masyarakat di Cana ini banyak yang bisa terbantu. Jadi ya alhamdulillah memang tujuannya memang nggak ada yang untuk personal sendiri, nggak ada, memang alhamdulillahnya itu sih Om. Nah ini Om Faisal sendiri apakah mempunyai tim Om untuk menyelenggarakan segala arti untuk tim juri gitu Om? Jadi dari pertama saya ke Jogja itu Om, kebetulan kan ketemunya sama Lukman Gusto gitu kan. Jadi dari situ dan kebetulan setelah itu Jogja ini penerimaannya bagus banget. Eventnya banyak terjadi di Jogja dan macam-macam kelihatan orangnya di Jogja. Nah, jadi kita bentuknya akhirnya bertiga karena sering bertiga di Jogja gitu kan. Cuma kebetulan waktu itu di teman-teman memang masih ada kendala, mereka nggak bisa jadi keluar dan masih ada kesibukan lain gitu kan. Waktu itu memang yang sering banget keluar kota, keluar pulau itu saya. Jadi sebenarnya memang dari basicnya 3 orang ini tadi ketika kesorotnya di Jogja itu tadi kan. Jadi dari teman-teman luar kota minta Om tolong bantu juri di sini, bantunya ini siapanya kira-kira apa aja, karena yang perdana ini masih belum terlalu paham gitu. Jadi akhirnya bertiga ini kita ngobrol rembukan, udah kita bikin semacam wadah lah ya. Jadi membantu teman-teman yang mau bikin event silahkan, dibikin sendiri silahkan, dan kita nggak pernah mewajibkan jurinya harus kita. Siapapun bebas, monggo selama dianggap punya kualitas buat menilai ikan dan macam-macam dengan semua standar yang sudah dibuat gitu kan Om. Dan standarnya pun kita share, memang kita share untuk umum. Jadi monggo silakan yang mau baca, yang mau bikin ikut kontes, yang mau jadi diri, standar yang kita pakai itu seperti ini untuk nilai. Kita share bebas karena memang dari awal ya ini semuanya buat kebersamaan. Buat umum, yang ini silakan, yang bisa dapat manfaatnya dari sini silakan. Makanya share, nggak ada yang dari awal kita ini pakemnya ini punya tim saya gitu kan. Kalau mau pinjem bayar, nggak ada. Jadi memang dari awal silakan. Ini yang kita pakai, ini pakai. Jadi kita perjelas lagi termasuk masalah ukuran ikan dan macam-macam. Tujuannya cuman untuk menyeragamkan. Jadi ketika di kelas ini di kota ini ukurannya sekian, di kota B juga ukurannya sekian, biar sama kan. Itu aja sih. Jadi wadah ini terbentuk sebenarnya memang dari awal nggak ada niat pengen bentuk wadah, nggak ada. Karena kebetulan memang antusiasnya teman-teman dari kota-kota lain pengen bikin itu, akhirnya ya udah kita coba bikin. Ternyata banyak yang menerima lah Om. Dari situ terus akhirnya sampai waktu itu terakhir ke di Bogor di Racer itu Om, ketemu dengan bapak-bapak dari Dinas Perikanan di Racer. Nah dari situ malah justru dari pihak Dinas Perikanan sendiri yang menyarankan kita, udah wadahnya diresmikan, dibikin legal dan macam-macam. Kebetulan sarannya memang dari beliau-beliau yang di Racer ini. Oke, akhirnya dari selesai Racer itu ya udah kita resmikan lah, kita bentuk resmi dengan legal komunitas seperti itu. Akhirnya di situ. Nah untuk komunitas sendiri itu, untuk yang udah diresmikan itu ya Om, yang di Bogor itu diberi nama apa itu Om? Kalau yang kita ini sampai sekarang masih namanya Indonesia Cana Kontes Om. Indonesia Cana Kontes, biasa disebut ICC itu ya. Jadi memang alhamdulillah ya mungkin udah diterimanya baik, jalannya juga lancar, kendalanya juga nggak ada yang berarti kalau saya bilang sih Om ini. Sampai diminta untuk melegalkan itu tadi sama bapak-bapak yang di Racer itu, udah legalin Mas Ali, masukin
di dinas. Seperti iya. Berarti awal mulanya berdiri ICC ini ya Om ya, dari tidak kesengajaan karena sering ketemu antara Om Faisal, Om Lukman dan Om Gusdu gitu ya. Akhirnya setelah itu sering ketemu, bikinlah komunitas. Lah untuk akhirnya diresmikan itu ketika di Bogor itu ya Om ya. Acaranya Ujang waktu itu. Dari situ mulai fokus itu udah coba resmiin mungkin dengan lebih kelihatan legal lah, lebih kelihatan ini. Kita fokuskan ke arah sana gitu. Nah ini Om, apakah tetap ya Om, tetap menerima masukan dari teman-teman, mungkin teman-teman yang ikutin kontes atau teman-teman yang pelihara sana, masukan dalam arti regulasi penilaian itukah apa selalu welcome untuk pemasukan itu Om? Pasti Om, jadi sebenarnya cuma tetap kita sortir ya Om, karena kita nggak mau, kita dari awal posisinya netral, nggak mau memihak ke salah satu yang anggaplah untuk contoh untuk kayak di beberapa lokaliti ikan punya yang berbeda, kita ambil global tengahnya, kenapa kita nggak condong ke sana, nggak condong ke sana, agar semuanya bisa masuk. Betul. Nah itu masalah pakem juga dari awal sampai sekarang pun, sampai nanti yang terbaru pun, itu kan pasti ada perubahan tuh. Iya betul. Selain dari masukan teman-teman juga kondisi di lapangan ini selalu kan kita pantau, sehingga kita jadi oh ternyata sudah sampai yang seperti ini, sampai yang seperti ini yang keluar tadi seperti ini, keluar tadi seperti ini. Yang itu kita kumpulin datanya, kita jadiin untuk pembaharuan pakem selanjutnya. Jadi setiap itu pasti akan ada perubahan. Iya. Siap. Nah ini Om, untuk regulasi sendiri nih Om, untuk regulasi itu di ICC itu menerapkannya seperti apa Om? Jadi kalau kita hampir kita dari beberapa kontes-kontes ini sebenarnya kita ambil teknis-teknis dari beberapa kontes-kontes ikan lain gitu kan Om. Iya. Mulai yang sesuai dengan cana. Ya. Jadi seperti apa? Jadi kita bikinnya kan ukuran tank, itu pun juga kita pikirkan kenapa ukurannya yang sekian, karena ketika ikan aktif minimal harus 2 kali ses ikannya, kondisi air dan macam-macam. Sebenarnya ukuran tanknya, tingginya, lebar air, kondisi airnya harus seperti apa, itu sebenarnya yang kita terapkan ke teman-teman penyelenggara Om. Iya. Karena itu tadi, jadi kita pengennya seragam, jadi ketika di kontes manapun akan tetap sama nih ukuran size-nya, ikannya dan macam-macam. Nah, cuman kebetulan mungkin kalau untuk kayak seperti air ya Om, kondisi air ini kita mungkin masih ada kendala kecil lah. Jadi sebenarnya yang kita sarankan dengan TDS tertentu itu, atau mungkin lebih simpelnya yang kelihatan lebih kualitasnya lebih bagus, itu kita beli air isi ulang Om, isi ulang tangki seperti itu kan. Nah, cuma ternyata seiring berjalannya saya sering ke kota-kota lain ini, ternyata standarnya pun berbeda Om. Atau mungkin ada oknum, saya nggak ngerti lah. Jadi ketika saya bandingkan dengan tangki yang di tempat saya Jawa Timur, yang di desa dekat gunung gitu kan, air PDS pH-nya ini masih bagus banget. Nah, tapi ketika saya di kota besar, di teman-teman yang dekat laut, terus banyak area industrinya, biarpun levelnya air galon, air tank Om isi ulang, ini kadarnya sudah berbeda lagi Om juga. Nah, jadi salah satu kendala itu tadi menyeragamkan ini harus seperti apa, karena kendalanya di setiap kota pasti akan ada yang berbeda. Iya betul. Di air itu sendiri. Iya, di air sih. Berarti ada kendala, mungkin ya sedikit kendala ya, itu di air, karena setiap kota juga mungkin struktur tanahnya ataupun itu kawasan industri atau masih di kawasan pegunungan, semacam ya Om. Iya, makanya sebenarnya kalau dibilang pengen saklek banget dengan regulasi yang dibuat ini, memang belum bisa. Jadi kadang ya itu tadi kendala yang nggak bisa kita atasi kan seperti itu. Misalkan yang di area itu harus belinya terlalu jauh, makan kos yang lebih tinggi lagi dan macam-macam. Akhirnya ya kita sarankan coba diakalin, dapin dan macam-macam. Cuma memang hasilnya nggak akan maksimal dengan yang daerah-daerah di bawah gunung seperti itu. Gitu. Nah, untuk regulasi nilai sendiri Om. Nah, regulasi nilai sendiri itu kan ada pakemnya ya Om ya, untuk di Om Faisal dia itu di ICC itu.
Itu untuk regulasi setiap ikan kan beda-beda loh. Iya, pasti Om. Nah, itu di regulasi ini sendiri apakah ada perubahan sebelumnya atau masih pakai regulasi yang dulu itu Om? Kalau kerangkanya Om, basic kerangkanya ini tetap. Jadi tetap. karena yang kita pertimbangkan tuh waktu dulu saya buat yang kita lihat plusnya ini ikan apa, minusnya apa. Ketika orang lihat itu yang disenengin awal itu dari apanya. Iya. Terus ketika ngekip ini prosesnya yang paling susah yang mana, yang sedang yang mana, dan yang anggaplah biasa-biasa aja yang karena dari bawaan lahir seperti maru di bar itu kan nggak bisa kita rubah-rubah. Iya, kita cuma bisa nebelin warna, itu aja kan. Nggak harus seperti bunga yang progresnya lebih susah lagi. Nah, grading seperti ini, kerangka seperti ini tetap kita terapkan di semua varian cana yang dibuat ICC. Nah, cuman ada perbedaan di detailnya, warna misalkan yang kalau cana Cimaru kuning, bibirnya merah, terus di varian Bukra biru dan macam-macam gitu seperti itu. Ada lagi kayak dotnya, gitu spotnya, ya seperti itu. Cuman kerangka utamanya sama. Masih sama yang dulu ya. Sama. Paling mungkin yang bedain di poinnya ya Om. Ya, jumlah poinnya ya. Jumlah poinnya sama detailnya di siap itu. Nah, nanti kita akan ngulik-ngulik pakemnya nih Om. Jadi pakem poin maru berapa untuk mungkin mental, warna dan segala macam lah. Untuk ikan drop berapa nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya Om. Nanti kita ada acara mungkin bisa bareng sama Om Lukman ya nanti di Jakarta ya Om ya. Kalikan di Expo. Di Expo mungkin nanti di Expo kita akan sedikit berbincang-bincang tentang pakem nilainya nih Om ya. Untuk teman-teman, jadi teman-teman bisa mungkin nyiapin, dalam arti nyiapin gacoannya nih, kekurangannya di mana biar mendapatkan nilai yang sempurna sesuai pakem di ICC itu ya. Karena nanti setelah dari Kalikan ini Om di Expo, pakem barunya ICC dikeluarin resminya di sana sebenarnya. Sebenarnya sudah mulai di-share. Rangkanya sama, cuman detailnya untuk yang baru ini dibuat berbeda. Karena ya itu tadi kalau dulu kita mengenalkan cana, sekarang kenapa kita lebih detail? Kita lebih bikin eksklusif, lebih detail. Jadi kualitasnya ini biar lebih naik. Misalnya itu seperti ini. Seperti itulah kira-kira gambarannya. Lah ini Om, alasannya mungkin kan ada perubahan di regulasi ya Om. Itu alasannya apakah ternyata setelah dari awal mula menyelenggarain kontes sampai sekarang kok responnya seperti ini, kualitas ikan kok tambah bagus-bagus, apakah faktor di situ juga Om? Iya pasti itu, pasti. Jadi kalau saya bandingkan ketika saya masih ngekip lah Om ya, kalau saya anggapnya dulu ideologinya dengan budget seminimal mungkin hasilnya maksimal. Karena kan peliharannya banyak Om. Kalau dibus semua dengan ikan makanan, pakan atau yang macam itu kan budgetnya akan over. Jadi dulu ideologinya seminim mungkin tapi hasilnya semaksimal mungkin. Nah, makin kesini ternyata kan kiper-kiper kita itu banyak yang di berbagai kalangan. Ada yang dari kalangan menengah ke atas pun juga banyak kan. Dengan mereka yang nggak ada kendala untuk beli sesuatu yang kita anggap lebih mahal, mereka nggak sayang untuk ikan kesayangannya beli apapun yang mahal-mahal ini. Tentu hasilnya memang pasti ada perbedaan kan? Betul. Hasil maksimal yang dicapai pasti akan ada perbedaan. Jika dulu kita ngelihat maru itu bagus-bagusnya itu di size besar, yang sekarang ini size progres pun udah ngeri-ngeri. Nah, seperti itu. Berarti ya itu karena berjalannya waktu, kualitas ikan tambah ngeri-ngeri ya Om. Makanya diadakan mungkin adanya perubahan di regulasi, yaitu khususnya di poin-poin ini. Nah, nanti regulasi itu akan muncul ketika nanti insya Allah ya Om ya, ada di Expo ya Om ya. Di Expo. Jadi sebenarnya sudah pernah kita trial Om waktu itu di Pamekasan. Saya udah coba di teman-teman yang juri di sana di trial.
sepertinya nggak ada kendala, lebih sesuai, dianggap lebih sesuai. Nah, targetnya memang kita pakai dari perdananya dikalikan itu nanti. Nah ini Om, banyak ya Om ya, teman-teman mungkin mau menyelenggarakan kontes nih ya Om ya. Nah itu mungkin di daerah-daerah seperti itulah. Terkadang kan masih bingung ya Om untuk langkah-langkahnya ngadain kontes itu seperti apa, untuk ya mungkin itu regulasinya itu sendiri, persiapannya yang harus disiapin apa. Nah itu apakah ada wadah sendiri di Om Faisal ini untuk menampung, dalam arti pertanyaan teman-teman, gimana loh Om ini saya mau ngadain kontes, terus jurinya bagaimana segala macam, itu kah apakah dibuka secara umum Om? Sebenarnya kalau untuk masalah pertanyaan seperti itu sudah sering ya Om dari dulu, jadi nanya langsung saya atau ke teman-teman juri yang lain itu memang kita akan bantu, cuma secara resminya kita bantu sampai itu enggak, jadi kita bantu solusi, kita kasih persiapan seperti ini. Kalau memang butuh apa-apa mungkin kita ada kenalan teman terdekat yang kota terdekat yang sudah pernah bikin event, kita sarankan langsung aja datang ke teman-teman di sini, komunikasi langsung enak seperti itu. Nah jadi selama ini memang kita cuman bantunya seperti itu, kita kasih gambaran seperti ini, failnya seperti ini. Kalau butuh apa-apa coba kontak teman-teman kota terdekat yang sudah pernah bikin event, lebih tahu di lapangan seperti apa, silahkan langsung komunikasi. Karena kalau via chat, WA, telepon kan mungkin ada yang lebih sereknya kalau langsung ngobrol ketemu. Betul. Tapi berarti udah berjalan dari dulu membuka wadah untuk teman-teman yang mau ngadain kontes, misal mau bertanya ya silakan WA ke Om Faisal atau ke Om Lukman atau ke Om Pustu ya, teman-teman ICC gitu ya Om ya. Makanya memang kita nggak mewajibkan mereka harus kalau mau bikin laporan dulu enggak. Monggo silakan. Nah cuman kebetulan dulu kita bikin jadwal di ICC sendiri, di grup FB-nya dulu kita bikin jadwal. Tujuannya sebenarnya cuma untuk agar ini nggak tabrakan, terutama untuk kota-kota terdekat. Betul. Karena juga pesertanya nanti bingung mau ikut kemana, kesini ini rebutan peserta. Nah, jadi tujuannya kenapa kalau bisa, kalau mau bikin event diinfo dulu ke teman-teman agar kita bisa ngelihat jadwalnya. Kalau ketika itu di sini ada kota terdekat, nanti malah takutnya tabrakan, pesertanya kurang dan macam-macam. Makanya kita sarankan ke tanggal ini daerah-daerah sekitar sana belum ada yang bikin. Tujuannya cuma seperti itu. Tujuannya untuk biar membantu biar jadwal itu nggak bentrok. Peserta juga nggak bingung ya Om, milih kontes yang ini atau yang ini. Gitu. Ya untuk teman-teman semua, jadi semisal mau nyelenggarain kontes nih, jadi Om Faisal itu ada wadah ya cuman untuk mengarahkan teman-teman. Nah, kembali lagi nanti untuk persiapan dan lain-lain itu persiapan dari panitia yang mau menyelenggarakan kontes tersebut ya Om ya. Iya, benar itu. Nah, intinya dari Om Faisal sendiri dari ICC itu setiap ada kontes, walaupun itu nggak wajib ya, nggak wajib harus laporan, itu nggak diwajibkan. Intinya siap support, ya itu support dalam mungkin tenaga dari teman-teman yang terdekat mungkin itu kita bisa bantuin gitu dan segala macam ya Om ya, bisa kita bantu ya kita bantu gitu. Benar. Nah ini teman-teman, kita udah berbincang-bincang sama salah satu idola saya, jujur ini Om Faisal, salah satu juri, menurut saya juri senior teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau komen, bisa komen di bawah ini teman-teman. Terima kasih sudah ngikutin channel Sultan Pelung. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.